Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Siapakah beliau sebenarnya? Dan benarkah Syekh Abu Yazid adalah salah satu tokoh sufi dengan makom yang paling tinggi? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Syekh Abu Yazid Taifur bin Isa, bin Sarusyan Al-Bustami. Beliau lahir di Bustam, yang terletak di bagian timur Laut Persia, atau yang sekarang masuk dalam wilayah Iran. Setelah dikaruniai seorang putra bernama Yazid, beliau kemudian lebih dikenal dengan nama Abu Yazid, yang artinya ayah Yazid. Sedangkan Al-Bustami sendiri adalah nisbah, yang ditujukan pada daerah tempat kelahirannya. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang sufi dan ulama besar dari Persia pada abad ke-3 Hijriah. Beliau dijuluki sebagai Sultanul Arifin, atau pemimpin orang-orang bijak. Syekh Abu Yazid adalah salah seorang wali kutub, yang merupakan salah satu syekh yang ada dalam silsilah Thariqat Naqsyabandiyah, Thariqat Sadziliyah, dan beberapa thariqat lain. Akan tetapi, beliau sendiri menyebutkan di dalam kitab karangan tokoh di negeri Irbil sebagai berikut. Bahwa mulai Abu Bakar Siddiq sampai ke aku adalah golongan Siddiqiyah. Kakek Syekh Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang penganut agama Zoroaster, atau yang dikenal sebagai agama Majusi. Ayahnya adalah salah satu di antara orang-orang terkemuka di Bustam. Kehidupan Syekh Abu Yazid yang luar biasa, bermula sejak ia masih berada dalam kandungan. Setiap kali menyuap makanan yang diragukan kehalalannya, ibunya sering berkata pada Abu Yazid, "Engkau yang masih berada di dalam rahimku memberontak, dan tidak mau berhenti, sebelum makanan itu kumuntahkan kembali." Pernyataan itu dibenarkan oleh Abu Yazid sendiri. Kepada Abu Yazid pernah ditanyakan, "Apakah yang terbaik bagi seorang manusia di atas jalan ini?" "Kebahagiaan yang merupakan bakat sejak lahir," jawab Abu Yazid. "Bagaimanakah jika kebahagiaan seperti itu tidak ada?" "Sebuah tubuh yang sehat dan kuat," jawab Abu Yazid. "Bagaimanakah jika tidak memiliki tubuh yang sehat dan kuat?" "Pendengaran yang tajam," jawab Abu Yazid. "Bagaimanakah jika tidak memiliki pendengaran yang tajam?" "Hati yang mengetahui," jawab Abu Yazid. "Bagaimanakah jika tidak memiliki hati yang mengetahui?" "Mata yang melihat," jawab Abu Yazid. "Bagaimanakah jika tidak memiliki mata yang melihat?" "Kematian yang segera," jawab Abu Yazid. Setelah sampai waktunya, si ibu mengirimkan Abu Yazid ke sekolah. Abu Yazid sangat tekun mempelajari Al-Quran. Pada suatu hari, gurunya menerangkan arti satu ayat dari surat Luqman, yang berbunyi, "Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Ayat ini sangat menggetarkan hati Abu Yazid. Ia meletakkan batu tulisnya, dan berkata kepada gurunya, "Izinkanlah aku untuk pulang guru, sebab ada yang hendak kukatakan pada ibuku." Akhirnya sang guru pun memberikannya izin, dan Abu Yazid lalu pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ibunya menyambutnya dengan kata-kata, "Taifur, mengapa engkau sudah pulang? Apakah engkau mendapat hadiah? Atau adakah sesuatu kejadian istimewa?" "Tidak," jawab Abu Yazid. "Pelajaranku sampai pada ayat, di mana Allah memerintahkan agar aku berbakti kepadanya dan kepadamu. Tetapi, aku tak dapat mengurus dua rumah dalam waktu yang bersamaan. Ayat ini sangat menyusahkan hatiku. Maka wahai ibu, mintalah diriku ini kepada Allah, sehingga aku menjadi milikmu seorang, atau serahkanlah aku kepada Allah semata, sehingga aku dapat hidup untuk Dia semata-mata." "Anakku,"
Aku serahkan engkau kepada Allah, dan kubebaskan engkau dari semua kewajibanmu terhadapku. Pergilah engkau menjadi hamba Allah. Jawab ibu Abu Yazid al-Bustami. Di kemudian hari Abu Yazid berkata, kewajiban yang semula kukira sebagai kewajiban yang paling ringan, paling sepele di antara yang lainnya, ternyata merupakan kewajiban yang paling utama, yaitu kewajiban untuk berbakti kepada ibuku. Di dalam berbakti kepada ibuku itulah, telah kuperoleh segala sesuatu yang kucari, yakni segala sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat tindakan disiplin diri, dan pengabdian kepada Allah. Pada suatu malam, ibu meminta air kepadaku. Maka aku pun mengambilnya, dan ternyata di dalam tempayan kami tak ada air. Kulihat dalam gentong, tetapi gentong itu pun kosong. Oleh karena itu, pada malam itu juga aku bergegas pergi ke sungai, lalu mengisi kendi tersebut dengan air. Ketika aku pulang, ternyata ibuku sudah tertidur. Malam itu udara terasa dingin, dan gentong itu tetap dalam rangkulanku. Ketika ibu terbangun, barulah ia meminum air yang kubawa itu, kemudian memberkati diriku. Kemudian terlihatlah olehku, betapa gentong itu telah membuat tanganku kaku. "Mengapa engkau tetap memegang kendi itu?" tanya ibuku penasaran. "Aku takut ibu sewaktu-waktu ibu terbangun, sedangkan aku sendiri terlena," jawabku. Kemudian ibu berkata kepadaku, "Biarkan saja pintu itu setengah terbuka." Dan sepanjang malam itu pun aku akan berjaga-jaga, agar pintu itu tetap dalam keadaan setengah terbuka, dan agar aku tidak melalaikan perintah ibuku. Hingga akhirnya, fajar pun terlihat lewat pintu, begitulah yang sering kulakukan berkali-kali. Setelah si ibu memasrahkan anaknya pada Allah, Abu Yazid meninggalkan Bustam, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Beliau melakukan disiplin diri, dengan terus-menerus berpuasa di siang hari, dan bertirakat sepanjang malam. Ia belajar di bawah bimbingan 113 guru spiritual, dan telah memperoleh manfaat dari setiap pelajaran yang mereka berikan. Di antara guru-gurunya itu ada seorang yang bernama Sodik. Ketika Abu Yazid sedang duduk di hadapannya, tiba-tiba Sodik berkata kepadanya, "Abu Yazid, ambilkan buku yang di jendela itu." "Wahai guru, maksud Anda jendela yang mana?" tanya Abu Yazid. "Telah sekian lama engkau belajar di sini, dan kamu tidak pernah melihat jendela itu." "Tidak," jawab Abu Yazid. "Apakah peduliku dengan jendela itu? Ketika menghadapmu, mataku tertutup terhadap hal-hal lain. Aku datang ke sini tidak untuk melihat segala sesuatu yang ada di sini. Jika demikian, kembalilah ke Bustam, sebab pelajaranmu telah selesai," kata sang guru kepada Abu Yazid. Abu Yazid mendengar bahwa di suatu tempat tertentu ada seorang guru besar. Dari jauh Abu Yazid datang untuk menemuinya. Ketika sudah dekat, Abu Yazid menyaksikan betapa guru yang termasyhur itu meludah ke arah kota Mekah. Menurut pandangan Abu Yazid, meludah di sana sama dengan menghina kota Mekah. Karena melihat hal itu, maka segera ia memutar langkahnya, dan Abu Yazid berkata mengenai calon gurunya tadi, "Jika ia memang telah memperoleh semua kemajuan itu dari jalan Allah, niscaya ia tidak akan melanggar hukum seperti yang dilakukannya." Diriwayatkan bahwa rumah Abu Yazid hanya berjarak 40 langkah dari sebuah masjid, ia pun tidak pernah meludah ke arah jalan, dan menghormati masjid itu. Setiap kali Abu Yazid tiba di depan sebuah masjid, sesaat lamanya ia akan berdiri terpaku dan menangis. "Mengapa engkau selalu berlaku demikian?" tanya salah seseorang kepadanya. "Aku merasa diriku sebagai seorang wanita yang sedang haid. Aku merasa malu untuk masuk dan mengotori masjid," jawabnya Abu Yazid. Perjalanan Abu Yazid menuju Ka'bah memakan waktu 12 tahun penuh. Hal ini karena setiap kali ia bersua dengan seorang pengkhotbah yang memberikan pengajaran di dalam perjalanan itu, Abu Yazid segera membentangkan sajadahnya dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Mengenai hal ini, Abu Yazid pernah mengatakan, "Ka'bah bukanlah serambi istana raja, tetapi suatu tempat yang dapat dikunjungi orang setiap saat." Akhirnya, sampailah ia ke Ka'bah, akan tetapi Abu Yazid tidak pergi ke Madinah pada tahun itu juga.
Abu Yazid kemudian menjelaskan, "Tidaklah pantas berkunjung ke Madinah hanya sebagai pelengkap saja. Saya akan mengenakan pakaian haji yang berbeda untuk mengunjungi kota Madinah." Tahun berikutnya, ia pun kembali menunaikan ibadah haji. Ia pun mengenakan pakaian yang berbeda untuk setiap tahap perjalanannya sejak mulai menempuh padang pasir. Di sebuah kota dalam perjalanan tersebut, suatu rombongan besar telah menjadi muridnya. Dan ketika ia meninggalkan tanah suci, banyak orang yang mengikutinya. "Siapakah orang-orang ini?" Abu Yazid bertanya sambil melihat ke belakang. "Mereka ingin berjalan bersamamu," jawab salah seorang dari arah belakang. "Ya Allah, janganlah engkau tutup penglihatan hamba-hambamu karenaku," ucap Abu Yazid saat memohon. Untuk menghilangkan kecintaan mereka kepada dirinya, dan agar dirinya tidak menjadi penghalang bagi mereka, maka setelah selesai melakukan sholat subuh, Abu Yazid berseru kepada mereka, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku." Abu Yazid sekarang sudah gila, seru mereka yang kemudian meninggalkannya. Abu Yazid kemudian meneruskan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah tengkorak manusia yang bertuliskan tuli, bisu, buta. Mereka tidak memahami. Sambil menangis, Abu Yazid lantas memungut tengkorak itu lalu menciuminya, dan kemudian berkata, "Tampaknya ini adalah kepala seorang sufi, yang menjadi tauhid di dalam Allah. Ia tidak lagi mempunyai telinga untuk mendengar suara abadi. Ia tidak lagi mempunyai mata untuk memandang keindahan abadi. Ia tidak lagi mempunyai lidah untuk memuji kebesaran Allah. Dan ia tak lagi mempunyai akal, walaupun untuk merenung secuil pengetahuan Allah yang sejati." Tulisan ini adalah mengenai dirinya. Suatu ketika Abu Yazid di dalam perjalanan, ia membawa seekor unta sebagai tunggangan, dan pemikul perbekalannya. "Binatang yang malang, betapa berat beban yang engkau tanggung, sungguh kejam," seru seseorang yang didengar oleh Abu Yazid. Setelah beberapa kali mendengar seruan ini, akhirnya Abu Yazid menjawab, "Wahai anak muda, sebenarnya bukan unta ini yang memikul beban." Kemudian si pemuda meneliti, apakah beban itu benar-benar berada di atas punggung onta tersebut. Sehingga barulah ia percaya, setelah melihat beban itu mengambang satu jengkal di atas punggung unta, dan binatang itu sedikit pun tidak memikul beban tersebut. "Maha besar Allah, benar-benar menakjubkan," seru si pemuda setelah menyaksikan karomah Abu Yazid al-Bustami. "Jika kusembunyikan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya mengenai diriku, engkau akan melontarkan celaan kepadaku," kata Abu Yazid kepadanya. "Tetapi jika kujelaskan kenyataan-kenyataan itu kepadamu, engkau tidak dapat memahaminya. Dan sekarang, bagaimanakah seharusnya sikapku kepadamu?" ucap Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami pernah mengisahkan, "Dengan tatapan yang pasti aku memandang Allah, setelah dia membebaskan diriku dari semua makhluknya, menerangi diriku dengan cahayanya, membukakan keajaiban-keajaiban rahasianya, dan menunjukkan kebesarannya kepadaku. Setelah menatap Allah aku pun memandang diriku sendiri, dan merenungi rahasia serta hakikat diri ini. Cahaya diriku adalah kegelapan, jika dibandingkan dengan cahayanya. Kebesaran diriku sangat kecil, jika dibandingkan dengan kebesarannya. Kemuliaan diriku hanyalah kesombongan yang sia-sia, jika dibandingkan dengan kemuliaannya. Di dalam Allah segalanya suci, sedang di dalam diriku segalanya kotor dan cemar. Bila kurenungi kembali, maka tahulah aku bahwa aku hidup karena cahaya Allah. Aku menyadari kemuliaan diriku, bahwa itu bersumber dari kemuliaan dan kebesarannya. Apapun yang telah kulakukan, hanya karena kemahakuasaannya. Apapun yang telah terlihat oleh mata lahirku, sebenarnya melalui Dia. Aku memandang dengan mata keadilan dan realitas. Segala kebaktianku bersumber dari Allah, bukan dari diriku sendiri. Sedang selama ini aku beranggapan, bahwa akulah yang berbakti kepadanya. Aku bertanya, ya Allah, apakah ini?
Dia pun kemudian menjawab, "Semuanya adalah aku, tidak ada sesuatu pun juga kecuali aku. Dan sesungguhnya tidak ada wujud selain wujudku." Kemudian ia menjahit mataku sehingga aku tidak dapat melihat. Dia menyuruhku untuk merenungi akar permasalahan, yaitu dirinya sendiri. Dia meniadakan aku dari kehidupannya sendiri, dan ia memuliakan diriku. Kepadaku dibukakannya rahasia dirinya sendiri sedikit pun tidak tergoyahkan oleh karena adaku. Demikianlah Allah, kebenaran yang tunggal menambahkan realitas ke dalam diriku. Melalui Allah aku memandang Allah, dan kulihat Allah di dalam realitasnya. Di sana aku berdiam dan beristirahat untuk beberapa saat lamanya. Kututup telinga dari derap perjuangan. Lidah yang meminta-minta, kutelan ke dalam tenggorokan keputusasaan. Kucampakkan pengetahuan yang telah kutuntut, dan kubungkamkan kata hati, yang menggoda kepada perbuatan-perbuatan aniaya. Di sana aku berdiam dengan tenang. Dengan karunia Allah, aku membuang kemewahan-kemewahan dari jalan yang menuju prinsip-prinsip dasar. Allah menaruh belas kasih kepadaku. Ia memberkahiku dengan pengetahuan abadi, dan menanam lidah kebajikannya ke dalam tenggorokanku. Untuk diciptakannya sebuah mata dari cahayanya, semua makhluk kulihat melalui dia. Dengan lidah kebajikan itu aku berkata-kata kepada Allah, dengan pengetahuan Allah kuperoleh sebuah pengetahuan, dan dengan cahaya Allah aku menatap kepadanya. Allah berkata kepadaku, "Wahai engkau yang tak memiliki sesuatu pun jua, namun telah memperoleh segalanya. Yang tak memiliki perbekalan, namun telah memiliki kekayaan. Ya Allah, jangan biarkan diriku terperdaya oleh semua itu. Jangan biarkan aku puas dengan diriku sendiri, tanpa mendambakan dirimu. Adalah lebih baik jika engkau menjadi milikku tanpa aku, daripada aku menjadi milikku sendiri tanpa engkau. Lebih baik jika aku berkata-kata kepadamu melalui engkau, daripada aku berkata-kata kepada diriku sendiri tanpa engkau." Allah berkata kepadaku, "Oleh karena itu, perhatikanlah hukumku, dan janganlah engkau melanggar perintah serta laranganku, agar kami berterima kasih akan segala jeripayahmu. Aku telah membuktikan imanku kepadamu, dan aku benar-benar yakin, bahwa sesungguhnya engkau lebih pantas untuk berterima kasih kepada dirimu sendiri, daripada kepada hambamu ini. Bahkan seandainya engkau mengutuk diriku ini, engkau bebas dari segala perbuatan aniaya." "Dari siapakah engkau belajar?" tanya Allah. Dia yang bertanya lebih tahu daripada dia yang ditanya. Karena ia adalah yang dihasratkan dan yang menghasratkan, yang dijawab dan yang menjawab, yang dirasakan dan yang merasakan, yang ditanya dan yang bertanya. Jawabku kepada Allah Ta'ala. Setelah dia menyaksikan kesucian hatiku yang terdalam, aku mendengar seruan puas dari Allah. Dia mencap diriku dengan ucapan kepuasannya. Dia menerangi diriku, menyelamatkan diriku dari kegelapan hawa nafsu dan kecemaran jasmani. Aku tahu, bahwa melalui dialah aku hidup, dan karena kelimpahannya lah aku bisa menghamparkan permadani kebahagiaan di dalam hatiku. Mintalah kepadaku segala sesuatu yang engkau kehendaki, kata Allah. Engkaulah yang kuinginkan, karena engkau lebih dari kemurahan, dan melalui engkau telah kudapatkan kepuasan di dalam engkau. Karena engkau adalah milikku, telah kugulung catatan-catatan kelimpahan dan kemurahan. Janganlah engkau jauhkan aku dari dirimu, dan janganlah engkau berikan kepadaku sesuatu yang lebih rendah daripada engkau. Jawabku kepadanya. Beberapa lama dia tak menjawab. Kemudian sambil meletakkan mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku, berkatalah dia, kebenaranlah yang engkau ucapkan, dan realitaslah yang engkau cari, karena itu engkau menyaksikan dan mendengarkan kebenaran. Jika aku telah melihat, melalui engkaulah aku melihat. Dan jika aku telah mendengar, melalui engkaulah aku mendengar. Setelah engkau, barulah aku mendengar. Jawabku kepadanya. Kemudian kuucapkan berbagai pujian kepadanya. Karena itulah ia hadiahkan kepadaku sayap keagungan, sehingga aku dapat melayang-layang memandangi alam kebesarannya, dan hal-hal menakjubkan dari ciptaannya. Karena mengetahui kelemahanku dan apa-apa yang kubutuhkan, maka ia menguatkan diriku dengan perhiasan-perhiasannya sendiri.
Ia menaruh mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku, dan membuka pintu istana ketauhidan untukku. Setelah ia melihat betapa sifat-sifatku tauhid ke dalam sifat-sifatnya, dihadiahkannya kepadaku sebuah nama dari hadiratnya sendiri, dan berkata-kata kepadaku dalam wujudnya sendiri. Maka terciptalah tauhid zat, dan punahlah perpisahan. Kepuasan kami adalah kepuasanmu, dan kepuasanmu adalah kepuasan kami. Ucapan-ucapanmu tak mengandung kecemaran, dan tak seorang pun akan menghukummu karena keakuanmu. Katanya kepadaku. Kemudian dia menyuruhku untuk merasakan hunjaman rasa cemburu, dan setelah itu ia menghidupkan aku kembali. Dari dalam api pengujian itu aku keluar dalam keadaan suci bersih. Kemudian dia bertanya, siapakah yang memiliki kerajaan ini? Engkau, jawabku. Siapakah yang memiliki kekuasaan? Engkau, jawabku. Siapakah yang memiliki kehendak? Engkau, jawabku. Karena jawaban-jawabanku itu, persis seperti yang didengarkan pada awal penciptaan, maka ditunjukkannya kepadaku betapa jika bukan karena belas kasihnya, alam semesta tidak akan pernah tenang. Dan jika bukan karena cintanya, segala sesuatu telah dibinasakan oleh kemahaperkasaannya. Dia memandangku dengan mata yang maha melihat, melalui medium yang maha memaksa, dan segala sesuatu mengenai diriku sirna tak terlihat. Di dalam kemabukan itu, setiap lembahku terjuni. Kulumatkan tubuhku ke dalam setiap wadah gejolak api cemburu. Kupacu kuda pemburuan di dalam hutan belantara yang luas. Telah kutemukan, bahwa tidak ada yang lebih baik daripada kefakiran, dan tidak ada yang lebih baik dari ketidakberdayaan. Tiada pelita yang lebih terang daripada keheningan, dan tiada kata-kata yang lebih merdu daripada kebisuan. Dan tiada pula gerak yang lebih sempurna daripada diam. Aku menghuni istana keheningan, aku mengenakan pakaian ketabahan, sehingga segala masalah terlihat sampai ke akar-akarnya. Dia melihat, betapa jasmani dan ruhaniku bersih dari kilasan hawa nafsu, kemudian dibukakannya pintu kedamaian di dalam dadaku yang kelam, dan diberikannya kepadaku lidah keselamatan, dan ketauhidan. Kini telah kumiliki sebuah lidah rahmat nan abadi, sebuah hati yang memancarkan nur ilahi, dan mata yang ditempa oleh tangannya sendiri. Karena dialah aku berbicara, dan dengan kekuasaannya lah aku memegang. Karena melalui dia aku hidup, karena dialah zat yang maha hidup dan maha menghidupi, maka aku tidak akan pernah mati. Karena telah mencapai tingkat keluhuran ini, maka isyaratku adalah abadi, ucapanku berlaku untuk selama-lamanya, lidahku adalah lidah tauhid, dan ruhku adalah ruh keselamatan, ruh Islam. Aku tidak berbicara mengenai diriku sendiri sebagai seorang pemberi peringatan. Dialah yang menggerakkan lidahku sesuai dengan kehendaknya, sedang aku hanyalah seseorang yang menyampaikan. Sebenarnya yang berkata-kata ini adalah Dia, bukanlah aku. Setelah memuliakan diriku, Dia berkata, hamba-hambaku ingin bertemu denganmu. Kemudian aku menjawab, bukanlah keinginanku untuk menemui mereka. Tetapi jika engkau menghendakiku untuk menemui mereka, maka aku tidak akan menentang kehendakmu. Hiaslah diriku dengan keesaanmu, sehingga apabila hamba-hambamu memandangku, yang terpandang oleh mereka adalah ciptaanmu. Dan mereka akan melihat Sang Pencipta semata-mata, bukanlah diriku ini. Keinginanku ini kemudian dikabulkannya. Ditaruhnya mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku, dan ia membantuku mengalahkan jasmaniku. Setelah itu dia berkata, temuilah hamba-hambaku itu. Aku pun berjalan selangkah menjauhi hadiratnya. Tetapi pada langkah yang kedua aku jatuh terjerumus. Kemudian terdengarlah seruan, bawalah kembali kekasihku kemari. Ia tidak dapat hidup tanpa aku, dan tidak ada satu jalan pun yang diketahuinya, kecuali jalan yang menuju aku. Setelah aku mencapai taraf tauhid zat, itulah saat pertama aku menatap Yang Esa. Bertahun-tahun lamanya aku mengelana di dalam lembah, yang berada di kaki bukit pemahaman. Akhirnya aku menjadi seekor burung, dengan tubuh yang berasal dari keesaan, dan dengan sayap keabadian. Terus-menerus aku melayang-layang di angkasa kemutlakan. Setelah terlepas dari segala sesuatu yang diciptakannya, aku pun berkata, aku telah sampai kepada Sang Pencipta.
Aku telah kembali kepadanya. Kemudian kutengadahkan kepalaku dari lembah kemuliaan. Dahagaku kupuaskan seperti yang tak pernah terulang di sepanjang zaman. Kemudian selama 30.000 tahun aku terbang di dalam sifatnya yang luas, 30.000 tahun di dalam kemuliaan perbuatannya, dan selama 30.000 tahun di dalam keesaan zatnya. Setelah berakhir masa 90.000 tahun, terlihat olehku Abu Yazid, dan segala yang terpandang olehku adalah aku sendiri. Kemudian aku jelajahi 4.000 padang belantara. Ketika sampai di akhir penjelajahan itu, terlihat olehku bahwa aku masih berada pada tahap awal kenabian. Maka kulanjutkan pula pengembaraan yang tak berkesudahan di lautan tanpa tepi itu untuk beberapa lama. Kemudian aku katakan, tidak ada seorang manusia pun yang pernah mencapai kemuliaan yang lebih tinggi daripada yang telah kucapai ini. Tidak mungkin ada tingkatan yang lebih tinggi daripada ini. Tetapi ketika kutajamkan pandangan, ternyata kepalaku masih berada di tapak kaki seorang nabi. Maka sadarlah aku, bahwa tingkat terakhir yang dapat dicapai oleh manusia-manusia suci hanyalah sebagai tingkatan awal dari kenabian. Mengenai tingkat terakhir dari kenabian, hal itu tidak dapat kubayangkan. Kemudian ruhku menembus segala penjuru di dalam kerajaan Allah. Surga dan neraka ditunjukkan kepada ruhku itu, tetapi ia tidak peduli. Apakah yang dapat menghadang dan membuatnya peduli? Semua sukma yang bukan nabi yang ditemuinya tidak dipedulikannya. Ketika ruhku mencapai sukma manusia kesayangan Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, terlihatlah olehku 100.000 lautan api yang tiada bertepi, dan 1.000 tirai cahaya. Seandainya kujejakkan kaki ke dalam lautan api yang pertama itu, niscaya aku hangus binasa. Aku sedemikian gentar dan bingung, sehingga aku menjadi sirna. Tetapi betapapun besar keinginanku, aku tidak berani memandang tiang perkemahan Rasul Muhammad. Walaupun aku telah berjumpa dengan Allah, tetapi aku tidak berani berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kemudian Abu Yazid berkata, "Ya Allah, segala sesuatu yang telah terlihat olehku adalah aku sendiri. Bagiku tiada jalan yang menuju kepadamu, selama aku ini masih ada. Aku tidak dapat menembus keakuan ini, dan apakah yang harus kulakukan?" Maka terdengarlah sebuah perintah. Untuk melepas keakuanmu itu, ikutilah kekasih kami, yakni Muhammad si orang Arab. Usaplah matamu dengan debu kakinya, dan ikutilah jejaknya. Maka terjunlah aku ke dalam lautan api yang tak bertepi, dan kutenggelamkan diriku ke dalam tirai-tirai cahaya yang mengelilingi Nabi Muhammad. Dan kemudian tak kulihat diriku sendiri, yang kulihat hanya Nabi Muhammad. Aku terdampar, dan kulihat Abu Yazid berkata, "Aku adalah debu kaki Muhammad, maka aku akan mengikuti jejak Muhammad." Yahya bin Mu'adz adalah salah seorang tokoh sufi, waliullah zaman itu. Yang mana, beliau pernah menulis surat kepada Abu Yazid. "Apakah pendapatmu mengenai seseorang yang telah mereguk secawan arak, dan menjadi mabuk tiada henti-hentinya?" "Aku tidak tahu. Yang ku ketahui hanyalah, bahwa di sini ada seseorang yang sehari semalam telah mereguk isi samudra luas yang tiada bertepi, namun ia masih merasa haus dan dahaga." Jawab Abu Yazid al-Bustami. Yahya bin Mu'adz menyurati lagi, "Ada sebuah rahasia yang hendak kukatakan kepadamu, tetapi tempat pertemuan kita adalah di dalam surga. Di sana, di bawah naungan pohon tuba, akan kukatakan rahasia itu kepadamu." Bersamaan surat itu, dia juga kirimkan sepotong roti dengan pesan, "Syekh harus memakan roti ini, karena aku telah membuatnya dari air Zam-Zam." Di dalam jawabannya Abu Yazid berkata mengenai rahasia yang hendak disampaikan Yahya bin Mu'adz itu, "Mengenai tempat pertemuan yang engkau katakan, dengan hanya mengingatnya, pada saat ini juga aku dapat menikmati surga dan pohon tuba. Tetapi dengan roti yang engkau kirimkan, itu tidak dapat kunikmati. Engkau memang telah mengatakan tentang asal air yang telah engkau pergunakan. Akan tetapi, engkau tidak mengatakan bibit gandum apa yang telah engkau taburkan." Maka Yahya bin Mu'adz ingin sekali mengunjungi Abu Yazid. Ia pun datang pada waktu sholat Isya. Yahya bin Mu'adz kemudian berkisah sebagai berikut.
Aku tidak mau mengganggu Syekh Abu Yazid. Tetapi aku pun tidak dapat bersabar hingga pagi. Maka pergilah aku ke suatu tempat di padang pasir, di mana aku dapat menemuinya pada saat itu, seperti yang dikatakan orang-orang kepadaku. Sesampainya di tempat itu, terlihat olehku Abu Yazid sedang sholat Isya. Kemudian ia berdiri di atas jari-jari kakinya, sampai keesokan harinya. Aku tegak terpana menyaksikan hal ini. Sepanjang malam kudengar Abu Yazid berkata di dalam doanya, "Aku berlindung kepadamu dari segala hasratku, untuk menerima kehormatan-kehormatan ini." Setelah sadar, Yahya bin Mu'adz mengucapkan salam kepada Abu Yazid, dan bertanya perihal apakah yang telah dialaminya pada malam tadi. Abu Yazid kemudian menjawab, "Lebih dari 20 kehormatan telah ditawarkan kepadaku. Tetapi tak satu pun yang kuinginkan, karena semuanya adalah kehormatan-kehormatan yang membutakan mata. Wahai guru, mengapakah engkau tidak meminta pengetahuan mistihal gaib, karena bukankah dia raja di antara raja, yang pernah berkata, 'Mintalah kepadaku segala sesuatu yang engkau kehendaki'?" Tanya Yahya bin Mu'adz. "Diamlah, aku cemburu kepada diriku sendiri, yang telah mengenalnya. Karena aku ingin tiada sesuatu pun, kecuali dia yang mengenal dirinya. Mengenai pengetahuannya, apakah peduliku? Sesungguhnya seperti itulah kehendaknya, wahai Yahya bin Mu'adz. Hanya dia, dan bukan siapa-siapa yang akan mengenal dirinya." Ucap Abu Yazid al-Bustami. Yahya bin Mu'adz kemudian bermohon, "Demi keagungan Allah, berikanlah kepadaku sebagian dari karunia-karunia yang telah ditawarkan kepadamu malam tadi. Seandainya engkau memperoleh kemuliaan Adam, kesucian Jibril, kelapangan hati Ibrahim, kedambaan Musa kepada Allah, kekudusan Isa, dan kecintaan Muhammad, niscaya engkau masih merasa belum puas. Engkau akan mengharapkan hal-hal lain yang melampaui segala sesuatu. Tetaplah merenung yang maha tinggi, dan jangan rendahkan pandanganmu. Karena apabila engkau merendahkan pandanganmu kepada sesuatu hal, maka hal itulah yang akan membutakan matamu." Jawab Abu Yazid al-Bustami. Suatu hari Abu Yazid berjalan-jalan dengan beberapa orang muridnya. Jalan yang sedang mereka lalui sempit, dan dari arah yang berlawanan datanglah seekor anjing. Abu Yazid lalu menyingkir ke pinggir, untuk memberi jalan kepada binatang itu. Salah seorang murid tidak menyetujui perbuatan Abu Yazid ini, dan malah berkata, "Allah yang Maha Besar telah memuliakan manusia di atas segala makhluk-makhluknya. Abu Yazid adalah raja di antara kaum mistik. Tetapi dengan ketinggian martabatnya itu, beserta murid-muridnya yang taat masih memberi jalan kepada seekor anjing. Apakah pantas perbuatan seperti itu?" Abu Yazid kemudian menjawab, "Wahai anak muda, anjing tadi secara diam-diam telah berkata kepadaku, 'Apakah dosaku, dan apakah pahalamu pada awal kejadian, sehingga aku berpakaian kulit anjing, dan engkau mengenakan jubah kehormatan sebagai raja di antara para mistik?' Begitulah yang sampai dalam pikiranku, dan karena itulah aku memberi jalan kepadanya." Suatu ketika, Abu Yazid melakukan perjalanan menuju Ka'bah di Makkah, tetapi beberapa saat kemudian ia pun kembali lagi. "Di waktu yang sudah-sudah engkau tidak pernah membatalkan niatmu. Tetapi mengapa sekarang engkau berbuat demikian?" tanya seseorang kepada Abu Yazid. "Baru saja aku palingkan wajahku ke jalan, terlihat olehku seorang hitam yang menghadang dengan pedang terhunus, dan kemudian dia berkata, 'Jika engkau kembali, selamat dan sejahteralah engkau. Jika tidak, akan kutebas kepalamu. Engkau telah meninggalkan Allah di Bustam, untuk pergi ke rumahnya.' Jawab Abu Yazid al-Bustami. Hatim al-Asom, salah seorang waliullah masa itu pernah berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa di antara kamu, yang tidak memohon ampunan bagi penduduk neraka di hari berbangkit nanti, berarti ia bukanlah muridku." Perkataan Hatim ini disampaikan orang kepada Abu Yazid, kemudian Abu Yazid menambahkan, "Barang siapa yang berdiri di tebing neraka, dan menangkap setiap orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, kemudian mengantarnya ke surga, lalu kembali ke neraka sebagai pengganti mereka, berarti ia adalah muridku."
Ada seorang pertapa di antara tokoh-tokoh suci terkenal di Bustam. Ia mempunyai banyak pengikut dan pengagum, tetapi ia sendiri senantiasa mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Abu Yazid. Dengan tekun ia mendengarkan ceramah-ceramah Abu Yazid, dan duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Pada suatu hari, berkatalah ia kepada Abu Yazid, "Pada hari ini, genaplah 30 tahun lamanya aku berpuasa dan memanjatkan doa sepanjang malam, sehingga aku tidak pernah tidur. Namun pengetahuan yang engkau sampaikan ini belum pernah menyentuh hatiku. Walau demikian aku percaya kepada pengetahuan itu dan senang mendengarkan ceramah-ceramahmu. Walaupun engkau berpuasa siang malam selama 300 tahun, sedikit pun dari ceramah-ceramahku ini tidak akan dapat engkau hayati." "Mengapa demikian?" tanya si murid. "Karena matamu tertutup oleh dirimu sendiri," jawab Abu Yazid. "Apakah yang harus kulakukan?" tanya si murid pula. "Jika kukatakan, pasti engkau tidak mau menerimanya," jawab Abu Yazid. "Akan kuterima. Sekarang katakanlah kepadaku, agar kulakukan seperti yang engkau petuahkan," ucap si murid kepada Abu Yazid. "Baiklah," jawab Abu Yazid. "Sekarang ini juga, cukurlah janggut dan rambutmu. Tanggalkan pakaian yang sedang engkau kenakan ini dan gantilah dengan cawat yang terbuat dari bulu domba. Gantungkan sebungkus kacang di lehermu, kemudian pergilah ke tempat ramai. Kumpulkan anak-anak sebanyak mungkin dan katakan pada mereka, akan kuberikan sebutir kacang kepada setiap orang yang menampar kepalaku. Dengan cara yang sama pergilah berkeliling kota, terutama sekali ke tempat di mana orang-orang sudah mengenalmu. Itulah yang harus engkau lakukan." "Maha besar Allah, tiada Tuhan kecuali Allah," cetus si murid setelah mendengar kata-kata Abu Yazid itu. "Jika seorang kafir mengucapkan kata-kata itu niscaya ia menjadi seorang muslim," kata Abu Yazid. "Tetapi dengan mengucapkan kata-kata yang sama engkau telah mempersekutukan Allah." "Mengapa begitu?" tanya si murid. "Karena engkau merasa bahwa dirimu terlalu mulia untuk berbuat seperti yang telah kukatakan tadi. Kemudian engkau mencetuskan kata-kata tadi untuk menunjukkan bahwa engkau adalah seorang penting, dan bukan untuk memuliakan Allah. Dengan demikian bukankah engkau telah mempersekutukan Allah? Saran-saranmu tadi tidak dapat kulaksanakan. Berikanlah saran-saran yang lain," ucap si murid yang keberatan. "Hanya itu yang dapat kusarankan," ucap Abu Yazid Al-Bustami menegaskan. "Aku benar-benar tak sanggup melaksanakannya," ucap si murid mengulangi kata-katanya. "Bukankah telah aku katakan bahwa engkau tidak akan sanggup untuk melaksanakannya dan engkau tidak akan menuruti kata-kataku," kata Abu Yazid. "Engkau dapat berjalan di atas air," orang-orang berkata kepada Abu Yazid. "Sepotong kayu pun dapat melakukan hal itu. Engkau dapat terbang di angkasa, dan seekor burung pun dapat melakukan itu. Engkau dapat pergi ke Ka'bah dalam satu malam, dan setiap orang sakti dapat melakukan perjalanan dari India ke Demavan dalam satu malam," jawab Abu Yazid Al-Bustami. "Jika demikian, lantas apakah yang harus dilakukan oleh manusia-manusia sejati?" tanya mereka kepada Abu Yazid. Kemudian Abu Yazid menjawab, "Seorang manusia sejati tidak akan menautkan hatinya kepada siapapun, dan apapun kecuali kepada Allah." Abu Yazid pernah ditanya orang, "Bagaimanakah engkau mencapai tingkat kesalehan yang seperti ini?" "Pada suatu malam ketika aku masih kecil, aku keluar dari kota Bustam. Bulan bersinar terang dan bumi tertidur tenang. Tiba-tiba kulihat suatu kehadiran. Di sisinya ada 18.000 dunia, yang tampaknya sebagai sebuah debu belaka. Hatiku bergetar kencang, lalu aku hanyut dilanda gelombang ekstase yang dahsyat. Aku kemudian berseru, 'Ya Allah, sebuah istana yang sedemikian besarnya tapi sedemikian kosongnya. Hasil karya yang sedemikian agung, tapi begitu sepi.' Lalu terdengar olehku sebuah jawaban dari langit. 'Istana ini kosong bukan karena tak seorang pun memasukinya, tetapi kami tidak memperkenankan setiap orang untuk memasukinya. Tak seorang manusia yang tak mencuci muka pun yang pantas menghuni istana ini.
Jawab Abu Yazid al-Bustami. Maka aku lalu bertekad untuk mendoakan semua manusia. Kemudian terpikirlah olehku, bahwa yang berhak untuk menjadi penengah manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, aku hanya memperhatikan tingkah lakuku sendiri. Kemudian terdengarlah suara yang menyeruku. Karena engkau berjaga-jaga untuk selalu bertingkah laku baik, maka aku muliakan namamu sampai hari berbangkit nanti, dan umat manusia akan menyebut namamu. Abu Yazid pernah menyatakan, sewaktu pertama kali memasuki rumah suci Ka'bah, yang terlihat olehku hanya rumah suci itu. Ketika untuk kedua kalinya memasuki rumah suci itu, yang terlihat olehku adalah pemilik rumah suci. Tetapi ketika untuk ketiga kalinya memasuki rumah suci, baik si pemilik maupun rumah suci itu sendiri tidak terlihat olehku. Sedemikian khusyuknya Abu Yazid dalam berbakti kepada Allah, sehingga setiap hari apabila ditegur oleh muridnya, yang senantiasa menyertainya selama 20 tahun, ia akan bertanya, "Wahai anakku, siapakah namamu?" Suatu ketika si murid berkata pada Abu Yazid, "Wahai guru, apakah engkau memperolok-olokkanku? Telah 20 tahun aku mengabdi kepadamu, tetapi setiap hari engkau selalu menanyakan tentang namaku." Kemudian Abu Yazid al-Bustami menjawab, "Wahai anakku, aku tidak memperolok-olokkanmu. Tetapi namanya telah memenuhi hatiku, dan telah menyisihkan nama-nama yang lain. Setiap kali aku mendengar sebuah nama yang lain, segeralah nama itu terlupakan olehku." Suatu hari ketika sedang duduk-duduk, datanglah sebuah pikiran ke dalam benakku, bahwa aku adalah syekh dan tokoh suci zaman ini. Tetapi begitu hal itu terpikirkan olehku, aku segera sadar, bahwa aku telah melakukan dosa besar. Aku lalu bangkit dan berangkat ke Hurazan. Di sebuah persinggahan aku berhenti, dan bersumpah tidak akan meninggalkan tempat itu, sebelum Allah mengutus seseorang untuk membukakan diriku. 3 hari 3 malam aku tinggal di persinggahan itu. Dan pada hari yang keempat kulihat seseorang yang bermata satu, dengan menunggang seekor unta, dan sedang datang ke tempat persinggahan itu. Setelah mengamati dengan seksama, terlihat olehku tanda-tanda kesadaran ilahi di dalam dirinya. Aku mengisyaratkan agar unta itu berhenti, lalu unta itu segera menekukkan kaki-kaki depannya. Lelaki bermata satu itu kemudian memandangiku. "Sejauh ini engkau memanggilku, hanya untuk membukakan mata yang tertutup, dan membukakan pintu yang terkunci, serta untuk menenggelamkan penduduk Bustam bersama Abu Yazid." Aku jatuh lunglai. Kemudian aku bertanya kepada orang itu, "Dari manakah engkau datang?" "Sejak engkau bersumpah itu, telah beribu-ribu mil jarak yang sudah kutempuh. Oleh sebab itulah, maka berhati-hatilah Abu Yazid, dan jagalah hatimu." Ucap lelaki tersebut kepada Abu Yazid. Setelah berkata demikian, lelaki itu berpaling dariku, dan meninggalkan tempat itu. Diriwayatkan, bahwa Abu Yazid telah 70 kali diterima Allah ke hadiratnya. Setiap kali kembali dari perjumpaan dengan Allah itu, Abu Yazid mengenakan sebuah ikat pinggang, yang lantas diputuskannya pula. Menjelang akhir hayatnya, Abu Yazid memasuki tempat sholat, dan mengenakan sebuah ikat pinggang. Mantel dan topinya yang terbuat dari bulu domba itu, kemudian dikenakannya secara terbalik. Abu Yazid lalu berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak membanggakan disiplin diri yang telah kulaksanakan seumur hidupku, dan aku tidak membanggakan sholat yang telah kulakukan sepanjang malam. Aku tidak menyombongkan puasa yang telah kulakukan selama hidupku. Aku tidak menonjolkan, telah berapa kali aku menamatkan Al-Quran. Aku juga tidak akan mengatakan, tentang pengalaman-pengalaman spiritual khususku yang telah kualami, doa-doa yang telah kupanjatkan, dan betapa akrab hubungan antara engkau dan aku. Engkau pun juga mengetahui, bahwa aku tidak menonjolkan segala sesuatu yang telah kulakukan itu. Semua yang kukatakan ini, bukanlah untuk membanggakan diri atau mengandalkannya. Semua ini kukatakan kepadamu, karena aku malu atas segala perbuatanku itu. Engkau telah melimpahkan rahmatmu, sehingga aku dapat mengenal diriku sendiri. Semuanya tidak berarti, dan anggaplah itu tidak pernah terjadi.
Aku adalah seorang torkoman, yang berusaha 70 tahun dengan rambut telah memutih, yang terjebak di dalam kejahilan. Dari padang pasir aku datang sambil berseru-seru, "Tangri-tangri." Baru sekarang inilah aku dapat memutus ikat pinggang ini. Baru sekarang inilah aku dapat melangkah ke dalam lingkungan Islam. Baru sekarang inilah aku dapat menggerakkan lidahku untuk mengucapkan syahadat. Segala sesuatu yang engkau perbuat adalah tanpa sebab. Engkau tidak menerima umat manusia karena kepatuhan mereka, dan engkau tidak akan menolak mereka hanya karena keingkaran mereka. Segala sesuatu yang kulakukan hanyalah debu. Kepada setiap perbuatanku yang tidak berkenan kepadamu, aku mohon limpahkanlah ampunanmu. Basuhlah debu keingkaran dari dalam diriku, karena aku pun telah membasuh debu kelancangan, karena mengaku telah mematuhimu. Kemudian Abu Yazid menghembuskan nafas terakhirnya, dengan menyebut nama Allah pada tahun 261 Hijriah, atau tahun 874 Masehi. Ada seorang pertapa di antara tokoh-tokoh suci terkenal di Bustam. Ia mempunyai banyak pengikut dan pengagum, tetapi ia sendiri senantiasa mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Abu Yazid. Dengan tekun ia mendengarkan ceramah-ceramah Abu Yazid, dan duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Pada suatu hari, berkatalah ia kepada Abu Yazid, "Pada hari ini genaplah 30 tahun lamanya aku berpuasa, dan memanjatkan doa sepanjang malam, sehingga aku tidak pernah tidur. Namun pengetahuan yang engkau sampaikan ini belum pernah menyentuh hatiku. Walau demikian, aku percaya kepada pengetahuan itu, dan senang mendengarkan ceramah-ceramahmu." Kemudian dijawablah oleh Abu Yazid Al-Bustami, "Walaupun engkau berpuasa siang malam selama 300 tahun, sedikitpun dari ceramah-ceramahku ini tidak akan dapat engkau hayati." "Mengapakah demikian?" tanya si murid tadi. "Karena matamu tertutup oleh dirimu sendiri," jawab Abu Yazid Al-Bustami. "Lantas, sekarang apakah yang harus kulakukan?" tanya si murid pula. "Jika kukatakan, pasti engkau tidak mau menerimanya," jawab Abu Yazid Al-Bustami. "Pasti akan kuterima, sekarang katakanlah kepadaku, agar kulakukan seperti yang engkau petuahkan," ucap murid Abu Yazid Al-Bustami. "Baiklah, sekarang ini juga cukurlah janggut dan rambutmu, tanggalkan pakaian yang sedang engkau kenakan ini, dan gantilah dengan cawat yang terbuat dari bulu domba. Gantungkan sebungkus kacang di lehermu, kemudian pergilah ke tempat ramai. Lalu kumpulkan anak-anak sebanyak mungkin, dan katakan kepada mereka, akan kuberikan sebutir kacang kepada setiap orang yang menampar kepalaku. Dengan cara yang sama, kemudian pergilah berkeliling kota, terutama ke tempat-tempat di mana orang-orang sudah mengenalmu. Dan itulah semua yang harus engkau lakukan. Maha besar Allah, tiada Tuhan kecuali Allah," ucap si murid Abu Yazid. Setelah mendengar kata-kata Abu Yazid itu, jika seorang kafir mengucapkan kata-kata itu, niscaya ia menjadi seorang muslim, kata Abu Yazid Al-Bustami. Tetapi dengan mengucapkan kata-kata yang sama, engkau telah mempersekutukan Allah, kata Abu Yazid Al-Bustami melanjutkan. "Mengapa begitu?" tanya si murid kepada Abu Yazid. "Karena engkau merasa bahwa dirimu terlalu mulia untuk berbuat seperti yang telah kukatakan tadi. Kemudian engkau mencetuskan kata-kata tadi, untuk menunjukkan bahwa engkau adalah seorang penting, bukan untuk memuliakan Allah. Dengan demikian, bukankah engkau telah mempersekutukan Allah?" ucap Abu Yazid Al-Bustami menerangkan. "Sesungguhnya saran-saranmu tadi tidak dapat kulaksanakan. Oleh sebab itu, berikanlah saran-saran yang lain," ucap si murid yang berkeberatan. "Hanya itulah yang dapat kusarankan," ucap Abu Yazid menegaskan. "Aku benar-benar tak sanggup melaksanakannya," ucap si murid mengulangi kata-katanya. "Bukankah tadi telah aku katakan, bahwa engkau tidak akan sanggup untuk melaksanakannya, dan engkau tidak akan menuruti kata-kataku," kata Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, 12 tahun lamanya aku menjadi pandai besi bagi diriku sendiri,
Kulemparkan diriku ke dalam tungku disiplin sampai merah membara, di dalam nyala ikhtiar yang keras. Kemudian kutaruh diriku ke atas alas penyesalan, lalu kupukul dengan martil pengutukan diri sendiri, sehingga akhirnya dapatlah kutempa sebuah cermin diriku sendiri. 5 tahun lamanya aku menjadi cermin diriku sendiri, dan cermin itu senantiasa kupoles dengan segala macam kebaktian dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Setelah itu, setahun lamanya aku menatapi bayanganku sendiri di dalam cermin itu, dan terlihatlah olehku betapa di pinggangku melilit sabuk kesesatan, kegenitan, dan pemujaan diri sendiri, yang itu hanya dimiliki oleh orang-orang kafir. Hal itu adalah karena aku membanggakan kepatuhan-kepatuhanku itu, dan memuji perbuatan-perbuatanku tersebut. 5 tahun lamanya aku bersusah payah, sehingga sabuk itu terlepas dari pinggangku, dan jadilah aku seorang muslim yang baru. Aku memandangi semua hamba Allah, dan tampaklah olehku bahwa mereka semua mati. 4 kali kuucapkan Allahu Akbar di atas jasad-jasad mereka, dan setelah dengan pertolongan Allah aku menguburkan mereka, tanpa menyeret-nyeret tubuh mereka, dan berjumpalah aku dengan Allah. Setiap kali Abu Yazid tiba di depan sebuah masjid, sesaat lamanya ia akan berdiri terpaku dan menangis. "Mengapa engkau selalu berlaku demikian?" tanya seseorang kepadanya. "Aku merasa diriku sebagai seorang wanita yang sedang haid. Aku merasa malu untuk masuk dan mengotori masjid," jawabnya Abu Yazid Al-Bustami. Suatu ketika Abu Yazid melakukan perjalanan ke Hijaz. Tetapi beberapa saat kemudian, ia pun kembali lagi. "Di waktu yang sudah-sudah engkau tidak pernah membatalkan niatmu, tapi mengapa sekarang engkau berbuat demikian?" ucap seseorang yang bertanya kepada Abu Yazid. "Baru saja aku palingkan wajahku ke jalan, tiba-tiba terlihatlah olehku seorang hitam yang menghadang dengan pedang terhunus, yang dia kemudian berkata, 'Jika engkau kembali, maka selamat dan sejahteralah engkau. Tapi jika tidak, akan kutebas kepalamu. Engkau telah meninggalkan Allah di Bustam, untuk pergi ke rumahnya.'" Abu Yazid Al-Bustami pernah mengisahkan, "Di tengah jalan, aku bertemu dengan seorang lelaki. Kemudian ia bertanya kepadaku, 'Hendak kemanakah engkau?' 'Aku hendak ke Tanah Suci,' jawabku. 'Berapa banyakkah uang yang engkau bawa?' tanyanya kepadaku. 200 dirham, jawabku. 'Sekarang, berikanlah uang itu kepadaku,' ucap lelaki itu dengan mendesak. 'Aku adalah seorang yang telah berkeluarga. Kelilingilah diriku sebanyak 7 kali, maka selesailah ibadah hajimu itu,' ucap lelaki tadi melanjutkan. Maka aku pun menuruti kata-katanya, kemudian aku kembali ke rumah. Umar meriwayatkan, bahwa apabila Abu Yazid ingin menyendiri, baik untuk beribadah, maupun untuk merenungi Allah, maka ia masuk ke dalam kamarnya, dan dengan cermat ia menutupi setiap celah dan lubang di dinding kamar itu. Mengenai tingkah lakunya ini, Abu Yazid Al-Bustami menjelaskan, "Aku khawatir kalau ada suara atau kebisingan yang akan mengganggu. Sudah pasti yang dikatakannya itu hanya sebuah dalih semata-mata." Isa Al-Bustami pernah meriwayatkan, "Selama 13 tahun bergaul dengan Syekh Abu Yazid, tak pernah terdengar olehku ia mengucapkan sepatah kata pun. Demikianlah kebiasaannya, senantiasa menundukkan kepala ke atas kedua lututnya, dan terkadang menengadah, mengeluh, dan kembali ke dalam perenungannya." Mengenai hal ini, sah lagi mengomentari, "Memang demikianlah tingkah laku Abu Yazid, apabila berada dalam keadaan gundah. Tetapi apabila berada dalam keadaan lapang, setiap orang akan mendapatkan manfaat dari ceramah-ceramahnya." Pada suatu ketika, sah lagi bercerita, ketika Abu Yazid sedang berkholwat, terdengarlah ia mengucapkan kata-kata, "Maha besar aku, betapa mulia diriku ini." Ketika ia sadar, murid-muridnya menyampaikan kata-kata yang diucapkan lidahnya tadi kepadanya. Maka Abu Yazid Al-Bustami kemudian menjawab, "Memusuhi Allah adalah sama dengan memusuhi Abu Yazid. Jika aku mengucapkan kata-kata seperti itu sekali lagi,
buku ini. Kemudian kepada setiap muridnya diberikannya sebuah pisau. Jika kata-kata tadi kuucapkan lagi, ku dengan belati ini. Tetapi siapa sangka, untuk kedua kalinya Abu Yazid mengucapkan kata-kata yang sama. Sehingga, murid-muridnya saat itu hendak membunuhnya. Tetapi seketika itu juga tubuh Abu Yazid menggelembung dan memenuhi seluruh ruangan. Atas kondisi yang demikian, maka para sahabat melepaskan bata-bata dari dinding ruangan itu, sambil menghunjamkan pisau. Tetapi pisau-pisau itu bagai menikam air, dan pukulan-pukulan mereka sama sekali tidak berakibat apa-apa. Beberapa saat kemudian, tubuh yang menggelembung tadi menciut kembali, dan terlihatlah Abu Yazid yang bertubuh kecil seperti seekor burung pipit, yang ia sedang duduk di sajadah. Sahabat-sahabatnya menghampirinya, dan mengatakan apa yang telah terjadi kepadanya. Maka Abu Yazid kemudian berkata, "Yang kalian saksikan sekarang inilah Abu Yazid, dan yang tadi itu bukanlah Abu Yazid." Pada suatu ketika, Abu Yazid memegang sebuah apel merah di tangannya, dan memandanginya. "Satu buah apel yang indah," kata Abu Yazid Al-Bustami. Di saat itu juga, sebuah suara berkata di dalam batinnya, "Wahai Abu Yazid, tidakkah engkau mempunyai malu untuk memberikan namaku kepada sebuah apel?" Maka 40 hari lamanya, lupalah Abu Yazid akan segala sesuatu, kecuali hanya nama Allah Ta'ala. "Aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan memakan buah-buahan dari bustam selama hidupku," ucap Abu Yazid Al-Bustami. Suatu hari ketika sedang duduk-duduk, datanglah sebuah pikiran ke dalam benakku, bahwa aku adalah syekh dan tokoh suci zaman ini. Tetapi begitu hal itu terpikirkan olehku, aku segera sadar, bahwa aku telah melakukan dosa besar. Aku lalu bangkit dan berangkat ke Hurazan. Di sebuah persinggahan aku berhenti, dan bersumpah tidak akan meninggalkan tempat itu, sebelum Allah mengutus seseorang untuk membukakan diriku. 3 hari 3 malam aku tinggal di persinggahan itu. Dan pada hari yang keempat kulihat seseorang yang bermata satu, dengan menunggang seekor unta, dan sedang datang ke tempat persinggahan itu. Setelah mengamati dengan seksama, terlihat olehku tanda-tanda kesadaran ilahi di dalam dirinya. Aku mengisyaratkan agar unta itu berhenti, lalu unta itu segera menekukkan kaki-kaki depannya. Lelaki bermata satu itu kemudian memandangiku. "Sejauh ini engkau memanggilku, hanya untuk membukakan mata yang tertutup, dan membukakan pintu yang terkunci, serta untuk menenggelamkan penduduk bustam bersama Abu Yazid." Aku jatuh lunglai. Kemudian aku bertanya kepada orang itu, "Dari manakah engkau datang?" "Sejak engkau bersumpah itu, telah beribu-ribu mil jarak yang sudah kutempuh. Oleh sebab itulah, maka berhati-hatilah Abu Yazid, dan jagalah hatimu," ucap lelaki tersebut kepada Abu Yazid. Setelah berkata demikian, lelaki itu berpaling dariku, dan meninggalkan tempat itu. Zunnun al-Misri mengirim sebuah sajadah kepada Abu Yazid. Akan tetapi, Abu Yazid lalu mengembalikannya kepada Zunnun, sambil berpesan, "Apakah perluku dengan sebuah sajadah? Kirimkanlah saja sebuah bantal sebagai tempatku bersandar." Dengan ucapan tersebut, Abu Yazid ingin mengatakan bahwa ia telah berhasil mencapai tujuan. Maka setelahnya, Zunnun al-Misri kemudian mengirimkan sebuah bantal yang empuk. Tetapi bantal itu pun dikembalikan Abu Yazid, karena pada saat itu ia telah bertaubat, dan tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang. Mengenai perbuatannya ini, Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, "Manusia yang berbantalkan karunia dan kasih Allah, tidaklah membutuhkan bantal dari salah seorang di antara hambanya." Abu Yazid Al-Bustami pernah berkisah, "Suatu ketika aku bermalam di padang pasir. Kututupi kepalaku dengan pakaian, dan aku pun tertidur lelap. Tanpa disangka-sangka, aku tiba-tiba mengalami mimpi basah, sehingga aku harus mandi besar. Tetapi malam itu sangatlah dingin, dan ketika terjaga aku merasa enggan sekali untuk bersuci dengan air dingin itu. Tunggulah sampai matahari tinggi," batinku berkata.
Setelah menyadari betapa diriku enggan melakukan hal itu, dan tidak memperdulikan kewajiban-kewajiban agama itu, aku pun segera bangkit. Kulelehkan salju dingin itu dengan jubahku, lalu aku pun mandi. Jubah yang basah dan tentunya dingin itu kukenakan kembali, sehingga aku jatuh pingsan kedinginan. Beberapa saat kemudian aku siuman, dan ternyata jubahku telah kering. Diketahui, Abu Yazid Al-Bustami sering berjalan-jalan dalam sebuah pekuburan. Pada suatu malam, ketika ia pulang dari pekuburan itu, ia kemudian berpapasan dengan seorang pemuda bangsawan, yang saat itu sedang memainkan sebuah kecapi. "Semoga Allah melindungi kita," seru Abu Yazid Al-Bustami kepadanya. Mendengar seruan itu, si pemuda itu malah menyerang Abu Yazid. Dia memukulkan kecapi itu ke kepala Abu Yazid, sehingga kepalanya berdarah, dan kecapi itu sendiri pecah. Ternyata si pemuda dalam keadaan mabuk, dan ia tidak menyadari siapakah orang yang diserangnya itu. Abu Yazid Al-Bustami kemudian pulang ke rumah. Keesokan harinya, dipanggillah salah seorang di antara murid-muridnya. "Berapakah harga sebuah kecapi?" tanya Abu Yazid kepada muridnya itu. Kemudian si murid memberitahu harga sebuah kecapi. Dengan secari kain, dibungkusnya uang seharga kecapi, dan ditambahkannya pula dengan makanan yang manis-manis, lalu dikirimkannya kepada si pemuda. "Sampaikan kepada pemuda itu, bahwa Abu Yazid meminta maaf kepadanya. Katakan kepadanya, bahwa tadi malam ia menyerang Abu Yazid dengan kecapinya, sehingga kecapi miliknya itu pecah. Dan sebagai gantinya, terimalah uang ini, dan belilah kecapi yang baru. Sedang makanan-makanan yang manis ini, adalah untuk menawarkan kedukaan hatimu, karena kecapi milikmu itu sekarang telah pecah." Ketika si pemuda bangsawan itu menyadari, atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, ia pun segera mendatangi Abu Yazid untuk memohon maaf. Sang pemuda tadi juga mengaku bertaubat. Dan setelah itu, banyak pula para pemuda-pemuda IAIN yang menyertainya dalam bertaubat. Suatu hari Abu Yazid berjalan-jalan dengan beberapa orang muridnya. Jalan yang sedang mereka lalui sempit, dan dari arah yang berlawanan datanglah seekor anjing. Abu Yazid lalu menyingkir ke pinggir, untuk memberi jalan kepada binatang itu. Salah seorang murid tidak menyetujui perbuatan Abu Yazid ini, dan malah berkata, "Allah yang Maha Besar telah memuliakan manusia di atas segala makhluk-makhluknya. Abu Yazid adalah raja di antara kaum mistik. Tetapi dengan ketinggian martabatnya itu, beserta murid-muridnya yang taat masih memberi jalan kepada seekor anjing. Apakah pantas perbuatan seperti itu?" Abu Yazid kemudian menjawab, "Wahai anak muda, anjing tadi secara diam-diam telah berkata kepadaku, 'Apakah dosaku, dan apakah pahalamu pada awal kejadian, sehingga aku berpakaian kulit anjing, dan engkau mengenakan jubah kehormatan sebagai raja di antara para mistik?' Begitulah yang sampai dalam pikiranku, dan karena itulah aku memberi jalan kepadanya." Pada suatu hari, Abu Yazid sedang menyusuri sebuah jalan, ketika seekor anjing berlari-lari di sampingnya. Melihat hal ini, Abu Yazid segera mengangkat jubahnya, tetapi si anjing malah berkata kepada Abu Yazid, "Tubuhku kering, dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Seandainya tubuhku basah, engkau cukup menyucinya dengan air yang bercampur tanah 7 kali, maka selesailah persoalan di antara kita. Tetapi apabila engkau menyingsingkan jubah sebagai seorang Parsi, dirimu tidak akan menjadi bersih, walau engkau membasuhnya dengan air 7 samudera." Abu Yazid Al-Bustami menjawab, "Engkau kotor secara lahiriah, tetapi aku kotor secara batiniah. Marilah kita bersama-sama berusaha, agar kita berdua menjadi bersih." Tetapi si anjing malah menyahut, "Engkau tidak pantas untuk berjalan bersama-sama dengan diriku, dan menjadi sahabatku, karena semua orang menolak kehadiranku, dan mereka menyambut kehadiranmu. Siapapun yang bertemu denganku, akan melempariku dengan batu. Tetapi siapapun yang bertemu denganmu, mereka akan menyambutmu sebagai raja di antara para mistik. Aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang, tetapi engkau memiliki sekarung gandum untuk makanan esok hari."
Abu Yazid Al-Bustami kemudian berkata, "Aku saja tidak pantas berjalan bersama seekor anjing. Lantas, bagaimana aku dapat berjalan bersama Dia, yang maha abadi dan kekal? Maha besar Allah, yang telah memberi pengajaran kepada yang termulia di antara makhluknya, melalui yang terhina di antara semuanya." Kemudian Abu Yazid meneruskan kisahnya lagi. "Sekarang aku merasa sangat berduka. Bagaimana aku dapat menjadi hamba Allah yang patuh? Aku berkata kepada diriku sendiri, aku akan pergi ke pasar untuk membeli ikat pinggang, yang biasa dikenakan oleh orang-orang yang bukan muslim. Dan ikat pinggang itu akan kupakai, sehingga namaku menjadi hina di dalam pandangan orang. Maka pergilah aku ke pasar, dan hendak membeli sebuah ikat pinggang. Di dalam sebuah toko, terlihat olehku ikat pinggang yang sedang terpajang. Harganya paling-paling hanya 1 dirham, kataku dalam hati. Kemudian aku bertanya kepada pelayan toko itu, berapakah harga ikat pinggang ini? Harganya 1000 dinar, jawabnya kepadaku. Sehingga aku tak dapat berbuat apa-apa, dan aku hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Pada saat itulah, terdengar olehku sebuah seruan dari atas lang. Tidak tahukah engkau, bahwa dengan harga di bawah 1000 dinar, orang-orang tidak akan menjual sebuah sabuk itu, untuk diikatkan ke pinggang seorang manusia seperti engkau? Mendengar seruan itu, hatiku bersorak kegirangan. Karena setelah itu aku pun menjadi tahu, bahwa Allah masih memperhatikan hambanya ini. Suatu malam, Abu Yazid bermimpi malaikat-malaikat dari langit pertama turun ke bumi. Kepada Abu Yazid mereka berseru, "Bangkitlah, dan marilah berzikir kepada Allah." Abu Yazid kemudian menjawabnya, "Aku tidak mempunyai lidah untuk berzikir kepadanya." Malaikat-malaikat dari langit yang kedua pun turut turun ke bumi. Mereka menyerukan kata-kata yang sama, dan Abu Yazid memberikan jawaban yang sama. Begitulah seterusnya, sehingga malaikat-malaikat dari langit yang ketujuh turun. Namun kepada mereka ini pun, Abu Yazid tetap memberikan jawaban yang itu-itu juga. Maka malaikat-malaikat itu bertanya kepada Abu Yazid Al-Bustami, "Kapankah engkau akan memiliki lidah untuk berzikir kepada Allah?" Kemudian dijawablah oleh Abu Yazid Al-Bustami, "Apabila penduduk neraka telah tetap di neraka, dan penduduk surga telah tetap di dalam surga, dan hari berbangkit telah lewat, maka Abu Yazid Al-Bustami akan mengelilingi tahta Allah, sambil berseru, 'Allah, Allah.'" Di dekat rumah Abu Yazid Al-Bustami, tinggallah seorang penganut agama Zoroaster. Orang tersebut mempunyai seorang anak, yang ia selalu menangis, karena rumah mereka gelap tidak berlampu. Abu Yazid kemudian membawakan sebuah pelita untuk mereka. Si anak pun segera reda dari tangisnya, dan mereka kemudian berkata, "Karena cahaya Abu Yazid telah memasuki rumah ini, maka sangat disayangkan apabila kita tetap berada di dalam kegelapan." Akhirnya, mereka semua kemudian memeluk agama Islam. Pada suatu malam, Abu Yazid tidak memperoleh kehusyukan dalam suatu sholatnya. Maka berkatalah ia kepada muridnya, "Carilah sekarang juga, jika ada barang-barang berharga di dalam rumah ini." Murid-muridnya lantas mencari-cari sesuatu yang dimaksud, lalu mereka menemukan setengah tandan anggur. Kemudian Abu Yazid memerintahkan kepada murid-muridnya, "Bawalah anggur-anggur itu, dan berikan kepada orang-orang lain. Rumahku ini bukan toko buah-buahan." Maka setelah itu, barulah Abu Yazid dapat melakukan sholat dengan khusyuk. Pada suatu hari, ada seseorang berkata kepada Abu Yazid Al-Bustami, "Sewaktu ada orang yang meninggal dunia di Tabaristan, kulihat engkau di sana sedang bersama Khidir alaihi salam. Dia merangkulkan tangannya ke lehermu, sedang engkau menaruh tanganmu ke punggungnya. Ketika para pengantar pulang dari pemakaman, kulihat engkau terbang ke angkasa." "Ia benar, dan segala yang engkau katakan itu benar-benar terjadi," jawab Abu Yazid Al-Bustami. Pada suatu hari, ada seorang lelaki yang meragukan sosok Abu Yazid,
dan datang berkunjung untuk mengujinya. Katakannya kepadaku, jawaban sesuatu masa, katanya kepada Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid pun melihat, betapa lelaki itu tidak mempercayainya di dalam hati. Maka berkatalah Abu Yazid al-Bustami, di atas sebuah gunung ada sebuah gua, dan di dalam gua itu ada seorang sahabatku. Mintalah kepadanya, untuk menjelaskan masalah itu kepadamu. Akhirnya, lelaki itu pun segera pergi ke gua yang dikatakan Abu Yazid. Akan tetapi, yang dijumpainya di sana malah seekor naga yang besar, dan sosok tersebut sangat menakutkan. Menyaksikan hal itu, ia pun seketika jatuh pingsan, dan pakaiannya menjadi kotor. Begitu kembali siuman, cepat-cepat ia meninggalkan tempat itu, akan tetapi sepatunya tertinggal. Sehingga, ia pun memberanikan diri mengambil kembali sepatunya itu. Ia lalu kembali kepada Abu Yazid, sambil bersujud di kaki Abu Yazid. Ia mengaku telah bertaubat, dan Abu Yazid kemudian berkata kepadanya, "Maha besar Allah, engkau tidak berani mengambil sepatumu, hanya karena takut kepada makhluknya. Apabila engkau takut kepada Allah, bagaimanakah engkau berani mengambil rahasia yang engkau cari di dalam keingkaranmu?" Pada suatu hari, seorang lelaki datang dan menanyai Abu Yazid tentang hal rasa malu. Abu Yazid kemudian memberikan jawabannya, dan seketika itu juga orang tersebut berubah menjadi air. Sesaat kemudian masuk pula seorang lelaki, dan setelah melihat genangan air itu ia bertanya kepada Abu Yazid, "Wahai guru, air apakah ini?" Abu Yazid al-Bustami kemudian menjawab, "Seorang lelaki masuk ke sini, lalu ia bertanya tentang rasa malu. Aku kemudian memberikan jawaban perihal perkara yang ditanyakan. Mendengar penjelasanku itu, ternyata ia tidak dapat menahan dirinya. Dan karena merasa sangat malu, tubuhnya kemudian berubah menjadi air." Hatim al-Asom berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa di antara kamu, yang tidak memohonkan ampunan bagi penduduk neraka di hati berbangkit nanti, berarti ia bukanlah muridku." Perkataan Hatim ini kemudian disampaikan orang kepada Abu Yazid. Abu Yazid kemudian juga menambahkan, "Barang siapa yang berdiri di tebing neraka, dan menangkap setiap orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, kemudian hal itu mengantarkannya ke surga, lalu kembali ke neraka sebagai pengganti mereka, maka ia adalah muridku." Suatu ketika, pasukan kaum muslimin berperang melawan Bizantium. Akan tetapi, pasukan muslim hampir saja dapat dikalahkan musuh. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah seruan, "Abu Yazid, tolonglah kami sekarang." Seketika itu juga api menyembur dari arah Khurasan, sehingga pasukan orang-orang kafir mati ketakutan, dan pasukan kaum muslimin dapat memenangkan pertempuran. Abu Yazid pernah ditanya orang, "Bagaimanakah engkau mencapai tingkat kesolehan yang seperti ini?" "Pada suatu malam ketika aku masih kecil, aku keluar dari kota Bustam. Bulan bersinar terang dan bumi tertidur tenang. Tiba-tiba kulihat suatu kehadiran. Di sisinya ada 18.000 dunia, yang tampaknya sebagai sebuah debu belaka. Hatiku bergetar kencang, lalu aku hanyut dilanda gelombang ekstase yang dahsyat. Aku kemudian berseru, 'Ya Allah, sebuah istana yang sedemikian besarnya tapi sedemikian kosongnya. Hasil karya yang sedemikian agung, tapi begitu sepi.' Lalu terdengar olehku sebuah jawaban dari langit. 'Istana ini kosong bukan karena tak seorang pun memasukinya, tetapi kami tidak memperkenankan setiap orang untuk memasukinya. Tak seorang manusia yang tak mencuci muka pun yang pantas menghuni istana ini.' Jawab Abu Yazid al-Bustami. Maka aku lalu bertekad untuk mendoakan semua manusia. Kemudian terpikirlah olehku, bahwa yang berhak untuk menjadi penengah manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, aku hanya memperhatikan tingkah lakuku sendiri. Kemudian terdengarlah suara yang menyeruku, 'Karena engkau berjaga-jaga untuk selalu bertingkah laku baik, maka aku muliakan namamu sampai hari berbangkit nanti, dan umat manusia akan menyebut namamu.'
Abu Yazid menyatakan, "Sewaktu pertama kali memasuki rumah suci, yang terlihat olehku hanya rumah suci itu. Ketika untuk kedua kalinya memasuki rumah suci itu, yang terlihat olehku adalah pemilik rumah suci. Tetapi ketika untuk yang ketiga kalinya memasuki rumah suci, baik si pemilik maupun rumah suci itu sendiri tidak terlihat olehku." Yang dimaksudkan Abu Yazid adalah, aku hilang di dalam Allah, sehingga tak sesuatu pun yang terlihat olehku. Seandainya aku masih dapat melihat, maka yang terlihat olehku tentulah Allah. Kebenaran penafsiran yang seperti ini, terbukti di dalam kisah yang berikut ini. Pada suatu malam, seorang lelaki datang ke rumah Abu Yazid dan memanggilnya. "Siapakah yang engkau cari?" tanya Abu Yazid. "Abu Yazid Al-Bustami," jawab lelaki itu. "Sungguh orang malang, aku sendiri telah mencari Abu Yazid selama 30 tahun, tetapi tiada jejak atau tanda-tanda mengenai dirinya yang dapat kutemui," sahut Abu Yazid Al-Bustami. Ketika pernyataan Abu Yazid itu disampaikan kepada Dzunun, ia kemudian berkata, "Ya Allah, limpahkanlah kasih-Mu kepada saudaraku Abu Yazid. Ia telah hilang, beserta orang-orang yang telah hilang di dalam Allah." Sedemikian sempurna kehusyukan Abu Yazid berbakti kepada Allah. Sehingga, setiap hari apabila ditegur oleh muridnya, yang senantiasa menyertainya selama 20 tahun, ia akan selalu bertanya, "Wahai anakku, siapakah namamu?" Sehingga pada suatu hari, akhirnya si murid berkata kepada Abu Yazid, "Wahai guru, apa maksudmu bertanya seperti itu? Apakah engkau sedang memperolok-olok kami? Telah 20 tahun aku mengabdi kepadamu, tetapi setiap hari engkau menanyakan namaku." Maka dijawablah oleh Abu Yazid Al-Bustami, "Wahai anakku, aku tidak sedang ingin memperolok-olokkanmu. Tetapi namanya telah memenuhi hatiku, dan telah menyisihkan nama-nama yang lain. Setiap kali aku mendengar sebuah nama yang lain, maka segeralah nama yang lain terlupakan olehku." Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, "Allah yang Maha Besar telah berkenan menerimaku di dalam 2000 tingkatan, di dalam setiap tingkatan itu Dia menawarkan sebuah kerajaan kepadaku, tetapi aku menolaknya. Allah berkata kepadaku, 'Wahai Abu Yazid, apakah yang engkau inginkan?' Kemudian aku menjawab, bahwa aku ingin tidak mempunyai keinginan. Engkau dapat berjalan di atas air." Orang-orang berkata kepada Abu Yazid, "Sepotong kayu pun dapat melakukan hal itu." Jawab Abu Yazid Al-Bustami, "Engkau dapat terbang di angkasa." Ucap mereka kepada Abu Yazid, "Seekor burung pun dapat melakukan itu." Jawab Abu Yazid Al-Bustami, "Engkau dapat pergi ke Ka'bah dalam satu malam." Kepada Abu Yazid, "Setiap orang sakti dapat melakukan perjalanan dari India ke Demavan dalam satu malam." Jawab Abu Yazid Al-Bustami, "Jika demikian, apakah yang harus dilakukan oleh manusia-manusia sejati?" Tanya mereka kepada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami kemudian menjawabnya, "Seorang manusia sejati tidak akan menautkan hatinya kepada siapapun kecuali kepada Allah." Abu Yazid pernah berkata, "Dunia telah kutalak 3. Kemudian seorang diri aku berjalan menuju yang sendiri. Aku berdiri di hadapan hadiratnya, dan berseru, 'Ya Allah, kecuali Engkau, tidak sesuatu pun yang kuinginkan. Apabila Engkau telah kuperoleh, maka semuanya telah kuperoleh.' Setelah Allah mengetahui ketulusan hatiku itu, maka karunia pertama yang diberikannya kepadaku adalah membukakan selubung keakuan dari depan mataku." Apa yang dimaksud dengan tahta Allah? Seseorang bertanya kepada Abu Yazid. "Tahta itu adalah aku." Jawab Abu Yazid Al-Bustami. "Apakah yang dimaksud dengan ganjalan kaki Allah?" Ucap seseorang bertanya. "Ganjalan kaki itu adalah aku." Jawab Abu Yazid Al-Bustami. "Apakah yang dimaksud dengan lu?"
atau tanda peringatan dan pena Allah, ucap seseorang bertanya. Luh dan pena itu adalah aku. Jawab Abu Yazid Al-Bustami. Allah mempunyai hamba-hamba seperti Ibrahim, Musa dan Isa. Ucap seseorang kepadanya. Mereka itu adalah aku. Jawab Abu Yazid Al-Bustami. Allah mempunyai hamba-hamba seperti Jibril, Mikail, dan Israel. Ucap seseorang kepadanya. Mereka itu adalah aku. Jawab Abu Yazid Al-Bustami. Lelaki yang bertanya itu terdiam, kemudian Abu Yazid berkata, barang siapa yang telah lebur di dalam Allah, dan telah mengetahui realitas mengenai segala sesuatu yang ada, maka segala sesuatu baginya adalah Allah. Diriwayatkan, bahwa Abu Yazid telah 70 kali diterima Allah kehadiratnya. Setiap kali kembali dari perjumpaan dengan Allah itu, Abu Yazid mengenakan sebuah ikat pinggang, yang lantas diputuskannya pula. Menjelang akhir hayatnya, Abu Yazid memasuki tempat sholat, dan mengenakan sebuah ikat pinggang. Mantel dan topinya yang terbuat dari bulu domba itu, kemudian dikenakannya secara terbalik. Abu Yazid lalu berkata kepada Allah, ya Allah, aku tidak membanggakan disiplin diri yang telah kulaksanakan seumur hidupku, dan aku tidak membanggakan sholat yang telah kulakukan sepanjang malam. Aku tidak menyombongkan puasa yang telah kulakukan selama hidupku. Aku tidak menonjolkan, telah berapa kali aku menamatkan Al-Quran. Aku juga tidak akan mengatakan, tentang pengalaman-pengalaman spiritual khususku yang telah kualami, doa-doa yang telah kupanjatkan, dan betapa akrab hubungan antara engkau dan aku. Engkau pun juga mengetahui, bahwa aku tidak menonjolkan segala sesuatu yang telah kulakukan itu. Semua yang kukatakan ini, bukanlah untuk membanggakan diri atau mengandalkannya. Semua ini kukatakan kepadamu, karena aku malu atas segala perbuatanku itu. Engkau telah melimpahkan rahmatmu, sehingga aku dapat mengenal diriku sendiri. Semuanya tidak berarti, dan anggaplah itu tidak pernah terjadi. Aku adalah seorang torkoman, yang berusaha 70 tahun dengan rambut telah memutih, yang terjebak di dalam kejahilan. Dari padang pasir aku datang sambil berseru-seru, tangri-tangri. Baru sekarang inilah aku dapat memutus ikat pinggang ini. Baru sekarang inilah aku dapat melangkah ke dalam lingkungan Islam. Baru sekarang inilah aku dapat menggerakkan lidahku untuk mengucapkan syahadat. Segala sesuatu yang engkau perbuat adalah tanpa sebab. Engkau tidak menerima umat manusia karena kepatuhan mereka, dan engkau tidak akan menolak mereka hanya karena keingkaran mereka. Segala sesuatu yang kulakukan hanyalah debu. Kepada setiap perbuatanku yang tidak berkenan kepadamu, aku mohon limpahkanlah ampunanmu. Basuhlah debu keingkaran dari dalam diriku, karena aku pun telah membasuh debu kelancangan, karena mengaku telah mematuhimu. Kemudian Abu Yazid menghembuskan nafas terakhirnya, dengan menyebut nama Allah pada tahun 261 Hijriah, atau tahun 874 Masehi. Demikianlah kisah-kisah dari seorang tokoh besar Sufi zaman dahulu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.